sentuh kade mirip badan ke ale ulian linglong ni peka ngele bantung ket ni serayang seruyung ngalor keliling ke abinge. Oke, Pak D Loka. Ya, ini legend lagu Pak Bali. Jadi kalau mendengar Pak D Loka, orang selalu ingatnya Peka Tua ABG. Itu salah satu hitnya Pak D ya dulu ya. Kena Pak D, sehat? Kena salam. Oke, Made. Ya. Pak D, Iya. Sekarang masih aktif nyanyi nggak Pak D? Aktif nih Made. Tetap yang aktif, cuman saat garap musik udah ada keponakan, untuk pengambilan gambar ada anak-anak. Dia hanya menciptakan lagu dan menjalankan perintah dari anak-anak. Produsernya sekarang bukan Pak Mangadi lagi, ada Kapluk Dadi ya, bukan ya? Anak-anaknya sekarang produsernya. Anak-anak saya sendiri. Tapi itu dipublikasikan di YouTube? Di YouTube. Melalui channel YouTube Tiang Deloka Asmara Official. Artinya Pak D walaupun boleh dibilang sudah generasi angkatan lama, tapi masih tetap mengikuti perkembangan zaman ya lewat YouTube gitu ya? Begini Blimade, Tiang tetap mengikuti perkembangan zaman melalui YouTube. Sebenarnya sih saya kalau kita bilang itu biar mendapatkan uang, iya. Tetapi tujuan saya bukan ke sana. Bukan utamanya bukan uang ya? Bukan uang. Karena salah satu semua akan kita diajak pulang nanti ke pangkuan Ibu Pertiwi. Setelah saya nanti meninggal, saya punya cucu. Oh, kakek saya di mana? Oh, kakekmu cari di YouTube. Kakek kita ada di YouTube gitu. Kakek kita ada di YouTube. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan lagu Bali, Tiang mengajarkan seni dan budaya Bali. Bukan lagu Bali saja, ada topeng, inovatif, ada wayang, ada lagu Bali dan yang lainnya. Jika kesenian-kesenian ini selalu berkesinambungan, Tiang yakin bahasa Bali itu akan tetap nanti ada pada posisinya. Artinya Pak D Loka selain menyanyi di rumah juga ada aktivitas lain? Banyak Blimade. Satu, Tiang PNS di Universitas Udayana. Masih ya? Masih di Fakultas Teknik. Terus kedua, kalau sekarang istilahnya Pak, Sapam Wakaf? Bukan. Tiang di penataan barang negara. Sekarang udah penataan barang negara ya? Di perlengkapan Tiang, sisi perlengkapan unitnya. Terus yang kedua ada properti. Yang selama ini ya ada yang bergelut di sana di properti sih. Walaupun sambilan tapi cuannya lebih gede ya. Lebih gede 5D. Terus yang ketiga ada yang seneng hobi mobil tua. Ya hanya mengkoleksi aja 5D. Demikian 5D, tapi yang tetap di musik tetap gitu musik tetap di saat Tiang keluar, walaupun tidak urusan bernyanyi, kadang-kadang di jalan Tiang coba membuat sebuah lagu. Tapi Pak D kalau boleh flashback ke belakang Pak D, yang dulu awalnya tiba-tiba bisa jadi penyanyi itu gimana ceritanya Pak D waktu bergabung dengan Kapluk Dadi dulu? Begini, dimanapun beliau itu berada hari ini, semoga Beli Ketut Bimbo almarhum ada di depan saya hari ini. Kalau tanpa Beli Ketut Bimbo, saya tidak akan dikenal oleh masyarakat Bali. Saat itu kita masuk jadi penyanyi luar biasa susah Pak Made. Satu, dari lagu yang akan kita bawakan. Dua, penciuman. Betul-betul diseleksi. Nggak seperti sekarang. Kalau sekarang ada uang ya kita bisa langsung rekaman, langsung tayang. Nah, tetapi sih mohon maaf, kita nggak kayak dulu-dulu lagi. Kan seperti itu. Satu lagu, terus yang kedua? Terus yang kedua studio terbatas juga ya. Studio terbatas. Nah, kita kembali berbicara ke almarhum Beli Ketut Bimbo. Dengan kebaikannya Beli Ketut Bimbo, Tiang bisa dikenal oleh masyarakat Bali sebagai penyanyi Bali di atas panggung di saat Tiang nyanyi. Karena penyanyi ini ada dua ini kategori. Di saat Tiang di panggung, Tiang seorang penyanyi. Kalau besok saya mengambil sampah-sampah, saya seorang pemulung. Di saat saya ngetik di hadapan komputer, saya seorang manajemen, seorang pegawai. Makanya penyanyi itu tidak boleh kita bawa kemana-mana kecuali di atas panggung. Dia penyanyi hanya di atas panggung. Kalau sekarang di hadapan saya Pak D Loka seorang
apa seniman. Kan itu ya. Ya karena kita berbicara masalah seniman dulu Made. Iya. Ya, nggak tertutup Itu kemungkinan. Pak Tut Bimbo berarti yang mengenalkan pertama kali itu ya? Pak Ketut Bimbo memperkenalkan ke Tiang saat itu lagu Tiang dibawa ke Maharani, dibawa ke Yong karena kayaknya gimana Yong juga nolak. Ya. Lalu dibawa ke Aneka. Terus Bimbo ngomong, lagu ini pasti akan hit. Walaupun penyanyinya vokalnya pas-pasan. Pas-pasan orang waktu itu. Iya, karena Tiang merasakan loh Blimade saat itu olah vokal kita nggak pernah belajar, kita otodidak Blimade. Terus dengan semangat yang tinggi dan dukungan dari orang tua Tiang yang lumayan besar. Sehingga restu dari orang tua itu luar biasa Tiang rasakan. Lagu yang pertama justru dikeluarkan oleh Aneka Record yang judulnya Kalah Saing. Nah, dari Kalah Saing inilah lagu ini Tiang punya nama di Belantika Musik Pop Bali sampai Radio Yuda sering putar, pokoknya radio seluruh Bali lah. Nah, habis itu Aneka Tiang lari ke Kaplok Dadi. Sambil juga ke Maharani. Ke Maharani Tiang pernah duet sama Sri Denawati. Judul lagu Lamun Jodoh Sing Ketemu. Nah, setelah itu menciptakan lagu, akhirnya Widi mungkin yang Tiang ingat ya. Nanggahan Rindu, Kadung Belus. Apa lagi kalau nggak salah. Sempat bikin lagu untuk penyanyi lain juga berarti. Sempat. Tapi justru yang kemudian memang menjadi fenomenalnya ketika di Kaplok Dadi itu justru bukan lagu yang Deloka ciptakan sendiri ya, Pak Manis Arsa ya waktu itu ya? Itu lagu Peka Tu ABG, itu diciptakan sama Pak almarhum Pak Ketut Manis Arsa. Ya. Beliau yang menciptakan, karena saat itu Tiang bikin lagu Banyol kayaknya belum, hanya ada mentak-mentuk saat itu. Betul. Tapi mentak-mentuk setelah Peka Tua ya kalau nggak salah? Setelah Peka Tua, karena permintaan dari Pak Komangadi, mentak-mentuk nanti kita keluarkan ke sesi kedua. Sekarang Peka Tua dulu, karena setelah itu ada Kaki Goyang dan yang lain. Dan itu nggak menyangka ternyata Peka Tua BG itu booming ya maksudnya? Tiang nggak berani Pak Made, Tiang bilang booming nggak berani karena apa? Biar Tiang nggak sombong, karena Tiang selaku penyanyi Tiang nggak mau nanti biarkanlah masyarakat yang menilai. Tapi gara-gara lagu itu jadi makin dikenal lagi kan gitu ya? Iya, semakin dikenal. Tiang konser di seluruh Bali. Karangasem job Tiang paling banyak. Di Seraya Timur, Seraya Tengah, Seraya Barat, kalau nggak salah hampir 5 kali Tiang konser di sana. Tuh. Ya, hanya sebuah kenangan yang masih Tiang ingat sampai saat ini. Pak Deloka kan akhirnya karena lagu Mentak-Mentuk, Kaki Goyang, Peka Tua BG, cap orang tuh Bapak Deloka tuh penyanyi lagu Banyol. Iya. Itu ya jadinya, padahal bukan itu sebetulnya awalnya. Bukannya sebetulnya. Begini Blimade, ada yang nanya. Tiang dibilang bikin lagu kritik kritik sosial. Terus dibilang lagu saya porno. Yang Peka Tua BG itu dibilang porno. Ada juga. Saya hanya satu jawaban. Tergantung mindset yang menilai lagu itu. Kalau saya menilai lagu, kalau dasar otak saya udah porno, itu pun bisa saya bilang porno. Ya, itu tergantung yang menilainya. Saja. Demikian Blimade. Tapi kalau gara-gara lagu itu juga Pak Deloka, kalau keseharian memang Banyol atau serius Pak De? Karena saya ajak ngobrol sekarang kayaknya serius sekali. Tiang sebenarnya banyak tipe, periang, peramah, kekerasan, kekerasan juga. Saya nggak ada. Menabung nggak, ngabisin banyak. Itu ya, tipe memang seperti ini Pak Made. Kalau orang lihat dari penampilan mungkin seorang Deloka nggak bisa kita ajak bicara, tidak. Kesannya entak sebang serem gitu ya. Wajah dan hati berbeda. Orang bilang wajah rainbow, hati Hello Kitty ya. Selimut salju. Tapi Pak Deloka dulu akhirnya dulu memang keinginannya jadi penyanyi itu gimana? Begini Blimade ya. Almarhum Bapak Tiang. Saya tak ingin mempunyai anak menjadi angkatan. Saya kebalik. Orang lain justru malah kepingin. Itu Jun Bintang tadi bapaknya kepingin anak jadi angkatan. Bapak saya tidak. Karena gimana, saya kasihan nanti kamu kerja di luar. Saya ingin anak saya jadi seniman. Saya berpikir tahun itu, gimana jadi seniman orang kita main gitar nggak bisa.
Akhirnya pinjam gitar sama teman di Jimbaran, diajarin main gitar kunci dasar 7 hari, dia yang berani menciptakan sebuah lagu yang dibawa sama Ari Ariame. Lagu yang mana itu? Ngantosan Kepastian. Itu lagu yang ciptakan pertama? Iya. Dengan masih coba-coba main gitar gitu ya? Iya. Habis itu Pesisi Jimbaran dibawa sama Ray SB. Nah, melanjutkan. Nah, begitu Bapak. Dari Bapak sih ngomong begitu, kalau kamu sudah betul-betul apa yang kamu inginkan, kamu suka, kamu teruskan, kamu akan sukses. Jangan setengah-setengah. Biarpun seniman iya, ya. Ini kamu pinjam gitar, itu harga gitar berapa? Besok pagi pasti ada gitar dia dapat sebagai hadiah saya kepada kamu berdua. Gitu loh Bapak. Langsung milih Ben gitu. Iya. Akhirnya dari sana beli mandiri, ada yang terus terang bangga. Kita baru garap musik, oh hati ini udah bangga. Habis garap musik, lagi 3 hari take vokal, tambah bangga lagi. Nah, kita saat itu mempunyai sebuah hayalan bagaimana ya kalau suara kita ini kita dengar di radio, gimana rasanya? Nah, setelah keluar kasetnya biasa-biasa aja. Proses rekamannya kewah saja gitu ya. Tapi iya. begitu diinang di radio biasa-biasa. Habis itu dia ingin bagaimana kalau wajah saya nanti muncul di televisi. Ya, itu ini kedua. Setelah ngena di TV biasa-biasa aja. Itu bentuk kerendahan hati seorang Pak Deloka gitu ya begitu. Dia nggak tahu apakah kerendahan atau memang karakter yang seperti itu. Dia sing nyangetang saja akan mengejar popularitas tidak, dan apa gitu. Tidak, karena begini Blimade, popularitas itu bisa kalau kita semakin kejar, mereka itu semakin menjauh. Tanpa restu sama beliau. Coba Blimade, yang ungkap dari awal ya. Pada fase 78, 79 ada Anak Agung Made Cakra di Belantika Musik Pop Bali dengan karya-karyanya sampai saat ini masih bagus sekali kita dengar. Semua ciptaan beliau itu luar biasa. Nah, generasi kedua untuk pengganti dari Anak Agung Made Cakra muncul bukan Beli Bimbo. Atau Bimbo dulu ya. Beli Bimbo. Nah, setelah Beli Bimbo bangkit dengan lagu yang kocak. Lalu muncul Bleyong Sagita. Nah, sehabis Bleyong Sagita, Widi Widiana. Habis itu Pak Deloka. Di angkatan Beli Bimbo sama Bleyongnya ini ada Bleyan Bero, Ian Setrio, almarhum almarhum Negak di Bucun Dece, Beli di Pengkung. Di Pengkung ya. Itu. Makanya itu kan dari sisi lagu Bali. Dari sisi pewayangan. Dulu banyak wayang dari Tabanan, dari Bangli. Nah, zaman wayang sudah kayak mau udah turun, muncul Cemblong. Ya. Itu loh sampai saat sekarang ini. Arjemani dari dulu udah kayak tadi. Terkenal. Iya, terkenal. Udah turun. Akhirnya muncul apa? Yang pertama yang membuat Akah Canging. Nah, setelah itu bermuncullah yang sekarang yang mampu, yang bisa menghibur masyarakat Bali itu sendiri, yang bisa menghidupkan bahasa Bali itu sendiri. Jadi artinya selalu ada zamannya itu gitu ya. Ada selalu zamannya. Tapi kalau Pak Deloka Art sendiri artinya menikmati nggak profesi? Saya nggak tahu sebenarnya Pak Deloka menganggap menyanyi musisi itu sebagai profesi atau sampingan aja? Begini, Blimade, dianggap itu sebagai sampingan dan hiburan. Ya. Karena di suatu sisi Tiang nggak harus dapat konser, harus dapat job, tidak. Kalau Tuhan itu memberikan Tiang jalan, memberikan Tiang rezeki, lagi 2 hari kamu ada yang nyari, pasti Tiang dapatkan. Ya. Tapi kalau nggak begitu Tiang nggak mau. Berharap-harap malah. Tiang nggak pernah berharap, Blimade. Karena ada suatu pekerjaan yang Tiang harapkan di properti karena hasilnya lebih besar. Tapi dulu ketika jadi penyanyi, ada nggak perbedaan nih Pak De? Ketika misalnya orang dengar lagunya Pak Deloka, begitu ngeliat pentas, oh ini ya penyanyinya gitu. Ada nggak orang baru tahu, oh yang ini ya penyanyinya? Ada. Awal, oh kayak begini penyanyinya ya, penyanyi kelas saya ketawa. Ya, hanya seperti ini. Nah, habis itu setelah pekat tua, saya nggak menyangka tampangnya kayak begitu, suaranya kayak begini ya. Saya diam aja. Ada yang berkata gitu? Ada. Nggak bisa kita pungkiri, Blimade.
Tapi yang penting kan lagunya disukai. Tapi begini Bli Made, lain orang tiang iban tiang jelek, liu jelekan kan tiang. Ya kan memang harus begitu kan Bang. Lain orang ibu bagus, liu bagusan. Makanya disinilah kita sadari, kita petik hikmahnya, syukur kita dilahirkan dalam wujud manusia, itu aja. Dan dalam keadaan normal, sehat kan itu Pak D. Pak D, ngomongin soal lagu lagi. Tadi kan Pak D juga yang saya tahu selain lagu yang bernada Banyol tadi, Pak D juga ada menciptakan lagu yang masih dalam nuansa kocak tapi kaitannya dengan politik. Pernah pemilu, pernah. Itu idenya gimana Pak D dulu? Memang karena ketidakpuasan ngelihat lingkungan lalu berusaha menyampaikan kritik atau gimana? Begini Bli Made, sebenarnya Tiang itu ingin menyadarkan masyarakat. Tiang tidak bilang ini jelek, itu bagus, enggak. Tiang hanya ingin menyadarkan dari hati dari masyarakat. Saat itu, kenapa dari gambar yang berbeda kita harus bermusuhan? Itu yang pertama. Yang kedua, muncul saling bunuh, beleleng, kalau nggak salah tahun itu. Terus di Karangasem juga ada kejadian. Loh, saya berpikir, kenapa ini bendera warnanya ini, bendera ini warna ini, hanya gara-gara warna mereka bertikai. Sedangkan bahkan sama saudara juga ya. Mereka nggak melihat di saat bendera itu kita pasang. Kalau ada angin dari timur, mereka bersama ke barat. Betul, ya. Nah, disinilah yang bikin lagu. Kalau nggak salah, kayak lagu itu yang pemilu ya atau apa? Playban Gamang. Playban Gamang. Iya. Masih ingat lagunya Pak D? Masih. Boleh dimainkan sedikit mungkin untuk mengingatkan penonton mungkin Playban. Kalau diterjemahkan Playban Gamang apa? Dilarikan setan. Silakan Pak D. Ya. Oke. Pemilu ni subediambang pintu, begundal begunil partai ngancan pesu ngalih dukungan apang partai menang kangin menang kau cara siap kal metalo. Oke. Ada anak ngorahang pemilu pesta rakyat. Apa ya Ben? Ya, Pak D, boleh ditaruh di giliran sana aja. Pak D, kalau boleh tahu itu tiba-tiba muncul lirik-lirik itu secara spontan atau gimana Pak D? Tiba-tiba dapat padanan kata yang pas, kalimatnya berrima, itu enak banget Pak D. Begini Bli Made, Tiang karena apa? Terkadang Tiang sakit hati melihat di Bali itu banyak permasalahan, sedangkan pulau kita kecil loh Bli Made. Kenapa kita nggak saling rangkul? Kenapa kita harus saling pukul? Itu loh Bli Made. Jangan dengan berbeda pilihan. Kita harus bermusuhan. Jangan untuk kedepannya dan titip untuk masyarakat Bali. Jangan gara-gara partai kita tuh bermusuhan. Sedangkan kita bisa lihat di pusat saling jabat tangan, makan bersama. Justru kita di bawah malah. Jangan pernah mau jadi korban politik. Gitu. Mari satukan diri dengan visi. Mari jaga keamanan Bali itu sendiri. Artinya Pak D Loka ketika di luar pekerjaan sehari-hari sebagai PNS tadi di UNUD, masih sempat bikin lagu juga mengamati kehidupan sosial masyarakat juga ya? Masih. Aktif ya? Iya. Kalau Tiang lagu nih ke sebagian besar Tiang lihat dari kenyataan yang ada, terus 50% dari cerita kehidupan Tiang, 50% dari masyarakat, kehidupan masyarakat. Artinya memang real kenyataan memang masyarakat real, itu ya? Iya, memang real. Kalau Pak Des ada niat nggak ini untuk bukan mewariskan ya? Ini kan tadi ada anak-anak dari Pak D misalnya ikut terlibat di dalam lagu. Nah itu memang sengaja mau diarahkan untuk meneruskan Pak D atau gimana? Begini, keinginan dari anak-anak, ayo Pak, bangkit semasa Bapak bisa, lanjutkan nyanyi lagi, biar ada pekerjaan. Nanti setelah Bapak tua, Bapak tahu loh Pak, gimana wujud Bapak saat muda, bagaimana Bapak yang sekarang. Nah, nyambung jadinya. Nanti kalau cucu saya tanya, kakek saya di mana? Cari di YouTube. Tapi ada nggak dari putra-putri Pak D, putri Pak D yang sekarang meneruskan sebagai penyanyi atau pencipta lagu? Begini Bli Made, kalau anak Tiang semua bisa nyanyi, dari penghayatan ada, fibra ada, tetapi keinginan dia belum.
Oh. Pak D juga tidak ingin seperti Bapak ya, menyuruh mereka jadi seniman. Dia nggak berani, karena apa? Ya kalau pas nanti. Ya. Kalau enggak, mungkin hanya sekedar hiburan, silahkan. Hiburlah orang lain, hiburlah Anda diri sendiri sebelum Anda dihibur oleh orang lain. Sebab bikin happy itu susah sekali, Lima D. Bikin happy susah. Susah. Ngainak gede ke wah, Lima D. Pak D ngerasakan itu dulu jadi penyanyi menghibur orang senang, Pak D sendiri ternyata mungkin di rumah lagi ribet mikirin apa gitu. Iya. Gimana Pak D? Begini Lima D, kalau yang di rumah, misalkan hari ini di rumah ada masalah, nanti sore malam kita main di Karangasem, wah nanti malam aja selesai. Orang ruwet itu orang kita sendiri yang bawa. Kejadian itu belum tentu akan seperti itu. Saat itu kita penyadaran belum. Rumit hanya ada di pikiran aja gitu ya. Makanya kalau menurut yang besok jangan sekarang dipikirkan. Karena besok itu ada hari baik, ada hari jelek. Yeah. Belum lagi karena anggap itu aura kita, ada suratan takdir yang kita anggap jelek bisa bagus. Bisa kebalik Lima D. Makanya untuk menghilangi stres yang besok, ayo kita pikirkan besok. Mungkin sekarang bisa kita bikin struktur-strukturnya. Yeah. Lepaskan saja. Boleh direncanakan tapi semua jangan itu, terlalu dibagikan beban itu, gitu ya. Semua itu kuasa Tuhan, manusia akan bisa menentukan. Tuh. Tapi kalau Pak D ini kan tadi selain jadi PNS, pencipta lagu, juga ada tadi ya bisnis kecil gitu, kecil tapi cuman gede, samping segala macam. Nah itu gimana Pak D tiba-tiba bisa berpikir melirik bisnis properti, koleksi segala macam? Begini Lima D, karena dulu yang lihat satu ada yang kebetulan nyari untuk tempat tinggal, asal nyari untuk hotel. Ya rezeki Tuhan saat itu luar biasa. Kita bisa bantu banyak orang, kita bisa bikin rumah, urusan anak-anak. Tuh. Tapi karena situasi sekarang ini susah. Iya. Artinya itu juga cukup berpengaruh ya belakangnya setelah COVID ini ya terhadap usaha semacam itu ya. Iya. Kalau setelah COVID ini yang lihat belum ada yang begitu ini Pak menjanjikan. Cuman ya ada beberapa yang harus gimana besok biar ada bekal. Hari ini apa yang kita ambil? Urus ini ya, ada sedikit biar kalau segede dulu belum ada gitu. Belum ada. Berarti kita pikirkan nanti aja setelah ini ya. Tapi begini Lima D. Tiang salut sekali dengan seorang Pak D Adnyana. Salut banget. Tiang masih ingat saat yang di Kapluk Dadi setiap mengeluarkan album baru, Pak Komang adanya ditelepon, saya ditelepon, Made gimana lagunya, kapan launching? Tuh di Denpos beli Made memprakarsai lagu Bali. Itu pemikiran Tiang. Setelah di lagu Bali di koran Denpos saat itu ya. Betul. Beli Made bikin GDA. Dari GDA juga beli Tiang tuh merasa bangga. Seorang Pak Adnyana mampu mengumpulkan seluruh penyanyi Bali. Mampu menilai lagu Bali yang beredar saat itu. Lalu kita bikin GDA kalau nggak salah di Art Center ya. Betul. Ya. Di sana Tiang terus Tiang bangga, salut Pak Ade. Seharusnya yang bisa mampu memberikan sebuah penghargaan untuk Pak D untuk apresiasi apa yang pernah Pak D lakukan dengan penyanyi-penyanyi Bali. Itu loh Pak D. Bagi saya penyanyi Bali seperti Pak D Loka tetap aktif berkarya itu sudah sesuatu yang luar biasa Pak. Terima kasih. Karena tujuan dari penghargaan itu kan itu memacu tetap semangat berkarya kan itu tujuannya. Dari sana yang lihat luar biasa. Habis di GDA lagi. Itu kalau nggak salah Beli Made mengeluarkan bikin majalah lagi. Betul, Bali Music Magazine. Nah, sampai saat ini Beli Made tetap mengundang Tiang sebagai penyanyi Bali, katanya sih. Mengundang penyanyi masih saya ngaku dari penyanyi Bali. Ini sih kan. Pak Deloka, kalau selama menjadi pencipta lagu itu, termasuk dengan tema-tema yang mengkritik itu, pernah nggak Pak D mendapat apakah telepon atau ada orang yang nggak seneng ngerasa disindir atau gimana Pak D? Terkadang ada yang tanggapi apa sih beda syair lagu dengan sebuah koran.
Di koran kadang-kadang kan langsung menyebut nama. Ya. Di lagu kan sama juga kan gitu. Ya, anggaplah orang iseng Made. Tetapi tiang sudah satu, tiang tidak ingin bikin masalah dalam kehidupan tiang. Kalau hidup tanpa masalah itu kayak surga. Enak sekali rasanya gitu. Walaupun tidak makan nggak jadi masalah. Itu loh, tiang tidak ingin punya masalah dalam Pak urusan De, apapun juga. Yang saya dengar dan saya intip juga, Pak De Loke ternyata penggemar lagu India juga ya Pak De ya? Iya. Gimana ceritanya Pak De bisa-bisa jadi penggemar Bollywood nih? Dari film Kabi-Kabi. Terus setelah film Kabi-Kabi apa lagi judulnya itu tiang lupa. Nah, itu setelah tiang SMP di Pupuan, tiang pernah nonton film Jawani. Jawani. Iya. Masih ingat lagunya? Turu satu merodongi sana. Wah, jadi lagu gitu. India. Abis Nonton di Balai Masyarakat Adat Desa Pupuan ya, tempat kajian itu ya. Tempat kajian masih layar tancap Made. Betul, ya. Masih yang tiang ingat kata-katanya. Bagi yang belum memiliki karcis tanda masuk, silahkan beli karcis karena pertunjukan film segera kita mulai. Ternyata penggemar lagu India gitu. Iya. Tapi Pak De sampai sekarang masih tetap menyanyi, sering juga karaoke gitu ya atau bikin podcast. Tiang karena lagu India itu dianggap satu bagian dari hidup tiang. Tiang seneng belum Made? Bukan ada apa-apa. Tiang seneng karena gimana ya? Udah masuk ke hati kayak tiang seneng sama lagu dangdut, sama lagu Mandarin, sama lagu Bali. Semua lagu pokoknya gitu ya. Iya. Tapi kadang-kadang tiang yang suka tiang yang melo. Ya kalau yang keras enggak telinga tiang jingkrak enggak bisa yang lagu yang milo-milo aja ya. Karena kalau jingkrak harus diima dengan minum. Tiang bukan seorang. Tapi terakhir saya lihat Pak De itu ada nyanyiin lagunya Kishore Kumar ya dari film Bemisal ya, yang main Amitabh Bachchan. Iya, yang ingat gini. lagunya Pak De. एक समझ पकड़ इस दिल को का मिलूंगा तेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम लूंगा मैं तेरा नाम लूंगा. Tahu nggak artinya Pak De? Tiang masih cari-cari dari Teranam Lunga, aku menyebutkan namamu itu Pak De. Teranam namamu. Tiang terus terang belum ada ya. Tiang cari di YouTube, tiang catat, tiang ingin di suatu saat nanti tiang mengenal sedikit bahasa India. Nanti tak kasih link webnya Pak De. Ada yang itu lagu ini dengan lirik dan terjemahannya. Ada. Oke, Pak De, nyambung ke soal lagu tadi. Iya. Ada nggak Pak De, kalau nggak salah ketika Bali kena bom ya di awal tahun 2000, Pak De juga ada sempat membuat lagu tentang teroris. Begini, kesan apa yang Pak De dapatkan dari lagu itu Pak De? Waduh, belum ada. Kesan awal sakit hati loh belum ada. Karena apa namanya itu kita lihat kenyataan udah seperti itu. Dan dari sana tertuang di pemikirnya untuk membuat sebuah lagu. Yang langsung kasih titel teroris. Nah, setelah lagu itu diproduksi oleh Kaplok Dedi Record, 3 bulan launching, habis itu ada dosen dari sastra UNUD kalau nggak salah, dia studi banding di Australia. Nah, karena lagu itu saat itu di Bali, nah sedang banyak yang ini mutar. Dan kebetulan banyak juga turis Australia yang jadi korban waktu itu ya. Nah, di sana dipanggillah dosen sastra itu, loh ini orang Bali yang nyanyikan. Tolong terjemahkan. Ya, tolong terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, dari sana, bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Di sana diterjemahkan ke bahasa Inggris. Setelah itu dia nelpon tiang, Made, saya dari Australia. Ada apa Pak? Ini kamu dapat piagam penghargaan kertas dari kalau nggak salah Radio BBC. Iya. Aduh, gimana rasanya beli Made? Ada apresiasi terhadap lagu walaupun itu bukan uang yang merasa bangga. Tapi kepedulian terhadap lagu itu lebih penting gitu Pak. Iya, walaupun di Bali, kita biasa-biasa. Justru malah di Bali sendiri nggak begitu yang anggap. Justru orang masih ingatnya tentang lagu yang banyol-banyol aja gitu Pak. Terus yang di Radio Global, yang pernah jadi ikon apa namanya ya, yang telepon ini dengan masyarakat itu. Pengaduan itu ya Pak. Iya betul. Ya itu Buta Bongol. Terus sampai sekarang. Pak De, ngomong soal Buta Bongol Pak De, kita keep dulu. Itu kan lagu berkaitan tentang wakil rakyat. Ya. Pak De sendiri nggak berminat nggak? Kan banyak yang mencalonkan jadi anggota Dewan Pak De. Begini, pernah nggak terpikir nyoba nyalon Pak De?
Sebenarnya pernah beli Made, ingin. Tapi setelah yang pikirkan, uang memimpin diri kita sendiri aja udah nggak mampu, apalagi memimpin orang lain. Itu yang beli Made. Satu, kita berani terjun ke wakil rakyat. Satu, kita harus mempunyai nama dulu. Dua, tingkah laku kita dilihat. Kalau nama, tingkah laku, udah pasti nama kan yakin. sudah di lokal. Begini nih Mas ya, yang pikirkan seorang kita sebagai anggota mencalonkan diri jadi anggota dewan, yang paling mahal itu hanya memperkenalkan sebuah nama. Kita nama ada, tapi gimana nih? Satu sisi kalau Tiang mencalonkan diri di anggota dewan, walaupun ada di belakang Tiang yang akan membackup, tapi Tiang kasihan sama keluarga. Bukan PNS Tiang kan harus pensiun dulu dari PNS. Iya benar. Kayaknya lebih baik jadi DPR, uning DPR pribadi. DPR apa? Napi DPR. Yang jelas bukan anggota DPR. Jadi DPR di rumah aja lah. DPR di rumah aja gitu. Anggotanya istri, anak, cucu. Oh, simpatisannya tetangga. Pak De, sebagai penutup boleh nggak Buta Bongol itu diingatkan sedikit penggemar Pak De? Lirik yang Buta Bongol itu. Yang coba semoga. Yang bapak-bapak, itu silakan Pak De. Ulian demen meningahang tiang nyetel radio lokal liu pesan permirsani saling maluin beropini milu murun rembuk nyadokan pekebehe jalan rusak listrik mati raja gengancang ngedenan memocol tiang memunyi nanging bapak sing peduli rakyat garang utang bapak megarang ngeduman gaji subegede nanging Buta Bongol rakyat cerih kantiniwang bapak tetap tenang senang. Ya, Pak De Loke, terima kasih sekali atas waktunya. Ini sudah mengingatkan kita lagi tentang banyak perjalanan salah satu legendaris lagu pop Bali ya, Pak De Loke. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita ketemu lagi, ngobrol lebih banyak lagi. Kita tunggu karya-karya selanjutnya, Pak De. Iya, Tiang bisa tambah lagi sedikit. Boleh, Pak De. Dari pertemuan ini, Bli Made, Tiang ingin sekali suatu saat kita bisa ketemu dengan penyanyi-penyanyi di era saya. Iya, penyanyi lawas. Iya, penyanyi lawas. Di sana biar anggaplah kita bisa ngobrol-ngobrol dan konko-konko. Oke, kita doakan mudah-mudahan ada kesempatan. Kita bikin barangkali konser lagu pop Bali era 80-an, 90-an ya. Oke, mudah-mudahan bisa terwujud. Yang penting sekarang kita jalani hari ini, besok kita pikirkan konser itu, Pak De. Penting tetap salam secangkir kopi hangat, Pak De. Salam secangkir kopi hangat.